Bab 705, Jesse menjadi anjing. Mereka memang tidak ada di sini untuk kunjungan persahabatan. Charleston baru saja meninggal, dan 7 keluarga sudah siap melahap keluarga Stelle. Hanya beberapa jam sejak kematiannya. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah bisa mati dengan damai. Begitu Ketua Rong selesai berbicara, Park Sang-jun adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Saya setuju. Keluarga Stelle tidak layak berbagi peringkat yang sama dengan kita. Miyamoto Chujiro juga mengangkat tangannya. Aku juga setuju. Stelles adalah pembohong tanpa kemampuan nyata. Petik 2. Keluarga lain, termasuk Ketua Rong, juga mengangkat tangan. Hanya Nyonya Geng yang ragu-ragu. Nyonya Gen. Ketua Rong memandangnya dengan sangat serius. Akhirnya, Nyonya Geng juga mengangkat tangannya. Keenam keluarga semuanya setuju untuk mengusir Stelles. Lota tiba-tiba angkat bicara. Saya tidak setuju. Saya kepala keluarga Smith. Aku tidak setuju kalian melakukan ini. Ketua Rong berkata, 6-1. Suaramu tidak berpengaruh, nak. Ketua Rong mengumumkan dengan keras. Baiklah, aku secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada 7 keluarga rahasia di dunia. Keluarga Stelle secara resmi dikeluarkan. Tidak. Dalam histeria, Jesse berlutut di tanah di depan 6 keluarga. Tuan dan Nyonya, tolong jangan usir Stelles. Kami bersedia melakukan apapun untuk Anda. Kami bersedia berbagi semua teknologi dan aset kami. Tolong jangan usir kami. Jesse baru saja menjadi kepala keluarga Stelles dan hal pertama yang dia lakukan adalah berlutut di tanah untuk mengemis ke-6 keluarga. Jordan tidak tahan lagi. Ini terlalu pengecut. Dia berteriak, B*. Anda berani melanggar perintah dewa dan mengurangi jumlah keluarga rahasia dari 8 menjadi 7. Apakah kamu tidak takut dengan kutukan dewa? Dengan melakukan ini, Anda akan melawan dewa. Saat tidak ada lagi 8 keluarga rahasia, kalian semua akan mati. Masing-masing dari kalian akan mati 100 atau 10.000 kali lebih menyedihkan daripada kakekku. Petik 2. Jordan baru saja mengalami kematian kakeknya dan sangat emosional. Ketua Rong sudah mengkhawatirkan kutukan itu. Setelah mendengar kata-kata Jordan, dia panik dan bertanya. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kita akan melawan dewa? Jordan berkata dengan marah, jangan lupa bahwa 8 keluarga besar dipilih oleh dewa. Mengapa dia memilih 8 bukannya 7? Ada makna yang lebih dalam dari semua ini. Saat grup terpecah, kalian semua akan dikutuk. Sebenarnya, Jordan tidak tahu mengapa dewa memilih 8. Dia hanya menyemburkan omong kosong untuk menakut-nakuti mereka. Ketika ke-6 keluarga mendengar ini, mereka semua mulai berdiskusi dengan serius. Mereka semua merasa sedikit takut. Nyonya Geng berkata, Jordan benar. Keluarga rahasia telah ada sebagai 8 selama hampir 100 tahun. Setelah hubungan yang stabil ini rusak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Jordan dan kita akan dikutuk? Saya menyarankan agar kita terus menjaga keluarga Stelle dan tidak mengusir mereka. Keluarga Addington dan House memiliki sikap hati-hati yang sama. Ketua Rong ragu-ragu. Dia datang kali ini untuk menjatuhkan keluarga Stelle. Madam Geng tahu Ketua Rong ambisius. Dia juga tahu bahwa karena dia sudah mengatakan semua kata-kata kasar itu, dia bertekad untuk membawa keluarga Stelle hidup hari ini. Jadi dia melanjutkan, mengapa kita tidak melakukan ini? Pada zaman dahulu, ada jabatan yang disebut Bupati. 7 keluarga bisa menjadi Bupati dari Stelles. Kepala keluarga Stelle masih bisa menjadi seseorang dari dalam keluarga, tapi kendali sebenarnya ada di tangan kita. Ketua Rong sangat senang dengan saran ini. Ya, ini terdengar seperti ide yang bagus. Saya ingin tahu apakah keluarga Stelle akan setuju. Mendengar bahwa keluarga Stelle tidak perlu diusir, Jesse langsung setuju. Aku bersedia. Keluarga Stelle bersedia. Kami bersedia menghormati Anda semua sebagai bupati kami. Kami akan mendengarkan perintahmu. Sebaliknya, Jordan sangat marah. Dia berteriak pada Jesse, Jesse. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Anda ingin keluarga kami menjadi anjing mereka. Jamie juga sangat tidak senang. Betul sekali. Mengapa kita harus setuju? Keluarga kita tidak bisa dipermalukan seperti ini. Jesse telah berlutut dan memohon pada 6 keluarga, tetapi kepada saudara-saudaranya, dia meraung dengan marah. Diam. Aku kepala keluarga Stelle. Saya memiliki keputusan akhir. Petik 2. Saat ini,
Jordan sangat marah sehingga dia bisa membunuh seekor banteng hanya dengan satu pukulan. Namun, Jesse benar. Kakek mereka memang telah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jesse, bukan Jordan. Jika Jordan melawan Jesse sekarang, dia akan secara resmi menantang Jesse untuk mendapatkan kekuasaan. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Jika Anda bersedia menjadi anjing dari keluarga lain, Anda bisa melakukannya sendiri. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Dengan itu, Jordan berbalik untuk pergi. Namun, Park Sang-jun menghentikannya. Berhenti. Start, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Park Sang-jun berdiri. Kamu telah mempermalukan keluarga Park berulang kali. Sekarang, kami adalah wali dari keluarga Stele Anda. Kami mengendalikan hidup dan mati keluarga Anda. Hidupmu juga di bawah kendaliku. Anda hanya bisa hidup jika saya membiarkan Anda hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Park Sang-jun sangat membenci Jordan. Jordan telah mengalahkan dia dan putranya sebelumnya, dan dia tampaknya telah menaklukkan putrinya. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Miyamoto Masaki juga berdiri. Betul sekali. Jordan, saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang Anda lakukan sebelumnya. Melihat keluarga Park dan Miyamoto ingin menghukum Jordan, tiba-tiba Lota berdiri di depan Jordan. Jangan sakiti Jordan. Siapapun yang berani menyentuhnya akan melawan keluarga Smith. Jangan lupa bahwa kami telah berhasil mengembangkan jubah kuantum tak terlihat. Selain itu, saya telah merekrut lebih dari 1.000 prajurit kamikaze. Jika kamu melawanku, aku akan mengirim mereka untuk membunuhmu dengan jubah tembus pandang mereka. Terkesiap, Park Sang-jun, Miyamoto Masaki dan yang lainnya tersentak. Mereka tidak menyangka Lota akan mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada keluarga Park dan Miyamoto untuk Jordan. Jubah tembus pandang kuantum adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Jordan sangat tersentuh saat ini. Sebelumnya, orang tua Lota ingin mereka menikah, tapi Jordan menolak lamaran mereka. Lota tidak hanya tidak membenci Jordan karena penolakannya, tetapi dia juga sekarang membantunya tanpa keraguan. Park Chan-yang menyukai Lota dan dia merasa sangat marah. Lota, aku sudah tahu tentang kamu dan Jordan. Setelah kalian berdua masuk kamar hari itu, kalian berdua minum obat tidur dan tidur selama 24 jam. Anda tidak melakukan apapun di kamar. Kamu masih perawan. Jordan sama sekali tidak tertarik padamu. Dia bahkan tidak ingin menyentuhmu. Dia bukan suamimu. Dia tidak pantas kau membelanya seperti ini. Bab 706, memaksa Jordan menikah. Miyamoto Masaki terkejut dengan pengakuan Park Chan-yang. Apa, Lota? Kamu masih perawan. Jordan tidak menyentuhmu. Semua keluarga tahu bahwa Jordan dan Lota telah memasuki ruangan yang penuh dengan gas afrodisiak. Mereka berpikir bahwa mereka berdua pasti sudah banyak berkeliling di ruangan itu. Meskipun Miyamoto Masaki sudah menikah, dia tidak menikah dengan seorang wanita dari 8 keluarga rahasia. Keluarganya masih berharap untuk menjodohkannya dengan Lota. Lota memandang Jordan dengan ekspresi malu dan bersalah. Sehat. Ekspresi malu Lota bisa membuat orang tergila-gila padanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah gadis termanis di dunia. Dia tampak seperti boneka dengan kulitnya yang putih, rambut pirang dan mata biru bulat yang besar. Pada usia 18 tahun, dia juga berada di puncak masa muda dan kecantikannya. Itu adalah impian setiap gadis untuk memberikan dirinya yang utama kepada pria yang dicintainya. Jordan melihat sikap pemalu Lota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan betapa lucunya dia. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia begitu pemalu? Sungguh gadis yang konyol. Ketika Nyonya Geng mendengar tentang ini, dia memandang Jordan dengan cara berbeda. Bagaimana Jordan bisa menolak gadis cantik seperti Lota? Nyonya Geng tersenyum. Saya pikir Jordan lucu dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, dia telah membantu saya menjadi 10 tahun lebih muda. Karena itu, saya setuju untuk tidak menyakitinya. Park Chan-yang dengan cepat berkata, Nyonya Geng, pil yang dia berikan padamu berasal dari keluarga Park, bukan Steles. Nyonya Geng berkata dengan dingin, terus kenapa? Masih Jordan yang memberikannya padaku. Jika bukan karena dia, saya tidak akan pernah tahu tentang keberadaan obat ini. Saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk meminum pil itu, bukan? Nyonya Geng memandang Ketua Rong. Ketua Rong, meskipun Jordan menipu semua orang dan secara salah melaporkan kekuatan keluarganya,
dialah yang mengungkapkan kepada kami penelitian yang dilakukan oleh keluarga Park, Miyamoto, dan Smith. Jika bukan karena dia, apakah kita bisa mendapatkan pil penambah awet muda keluarga Park? Apakah kita tahu bahwa keluarga Miyamoto sedang meneliti serum Mirakuru? Akankah kita tahu bahwa keluarga Smith telah membuat jubah kuantum tak terlihat? Ketua, Anda sudah lama ingin tahu tentang penelitian pribadi dari berbagai keluarga, bukan? Bukankah Jordan membantu Anda dalam aspek ini? Anda harus berterima kasih padanya. Petik 2. Ketua Rong merenungkan hal ini dan mengangguk setuju. Selama beberapa dekade terakhir, tidak ada keluarga rahasia yang mau membagikan penelitian pribadi mereka. Saat Jordan muncul, dia berhasil mengungkap penelitian 3 keluarga. Memang benar Ketua Rong memang diuntungkan. Ketua Rong berkata, Nyonya Geng benar. Kita seharusnya tidak membunuh Jordan. Tuan Stele memperlakukan kami dengan baik di masa lalu. Akan terlalu kejam untuk membunuh cucunya tepat setelah kematiannya. Dengan keputusan Ketua Rong, nyawa Jordan terselamatkan. Namun, Park Chan yang berkata dengan marah, tidak. Kami akan membiarkan dia pergi terlalu mudah kalau begitu. Pelacur ini meremehkan keluarga Park dan bahkan berani memukul ayahku. Aku harus menghukumnya. Miyamoto Masaki setuju. Betul sekali. Pelacur ini telah menipu kita begitu lama. Dia bahkan menggunakan Dragon untuk mendapatkan kepercayaanku. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Iya. Ketua Rong tidak berharap kedua orang muda ini berbicara menentang keputusannya. Sepertinya mereka sangat membenci Jordan. Jordan memelototi Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki. Bahkan tanpa dukungan dari keluarga Stele, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Saat kedua belah pihak terkunci dalam jalan buntu, Jesse tiba-tiba berbicara. Semuanya, tolong dengarkan aku. Park dan Miyamoto saudaraku yang baik, aku bisa mengerti kemarahanmu. Jordan memang berperilaku keterlaluan. Hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan, dia berani melakukan apapun yang dia inginkan. Saya sudah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Anda, tetapi dia menolak untuk mendengarkan dan menyebabkan begitu banyak masalah. Jordan menatap Jesse dengan heran. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia, tetapi saudaranya sendiri benar-benar berbicara menentangnya seperti itu. Jika dia tidak menyebabkan begitu banyak masalah, Steles pasti sudah dikeluarkan selama pertemuan besar sebelumnya. Jesse melanjutkan, kamu bukan satu-satunya yang ingin memberinya pelajaran. Adik laki-laki saya yang bodoh telah mengecewakan. Sebagai kakak tertuanya, saya selalu ingin memberinya pelajaran juga. Jamie tidak tahan lagi. Jesse, kamu bahkan tidak sehebat Jordan. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa dia telah mengecewakan? Diam. Satu kata lagi darimu dan aku akan menendangmu keluar dari ruangan ini. Jesse sekali lagi memanfaatkan statusnya sebagai kepala keluarga untuk meneriaki Jamie. Jordan menepuk pundak Jamie, mengisyaratkan agar dia tidak berdebat dengan Jesse. Setelah ledakannya, Jesse menoleh ke 6 keluarga dan tersenyum patuh. Saat ini, saya punya solusi sempurna. Kami dapat menyelamatkan nyawa Jordan seperti yang diminta oleh Nyonya Geng dan Ketua Rong, tetapi kami juga dapat menenangkan keluarga Park dan Miyamoto. Oh, apa yang Anda sarankan? Beritahu kami, tanya Miyamoto Chujiro. Semua orang penasaran. Jesse tersenyum. Baru saja, sebelum kakek meninggal, dia menyuruh Jordan untuk menikah lagi dengan mantan istrinya. Jess, diam. Jordan diam-diam mendengarkan, ingin tahu rencana Jesse. Apakah dia benar-benar menyarankan sesuatu yang bermanfaat bagi Jordan? Namun, ketika Jesse menyebut nama Hailey, Jordan tahu apa yang ingin dia lakukan dan langsung berteriak padanya untuk berhenti. Melihat kegelisahan Jordan, Miyamoto Masaki tertawa. Jesse, lanjutkan. Semakin Jordan tidak ingin Anda katakan, semakin saya ingin tahu. Haha. Park Chan yang setuju. Cepat beritahu kami. Bahkan Nyonya Geng, yang berbicara untuk Jordan, tersenyum ingin tahu. Lanjutkan, aku ingin mendengarnya. Jesse memutar matanya ke arah Jordan dan melanjutkan. Kakek meminta Jordan menikah lagi dengan mantan istrinya, tapi Jordan menolak. Setelah kakek meninggal, dia mengingkari janjinya kepada kakek. Saya pikir dia sangat tidak berbakti. Karena itu, kita bisa memaksa Jordan untuk menikah lagi dengan Hailey sebagai hukuman. Semua orang bingung. Hanya Park Chan Yang yang mengusap dagunya sambil tersenyum jahat. Miyamoto Masaki bingung. Hukuman macam apa itu? Bagaimana itu bisa meredakan amarahku? Petik 2. Sebelum Jesse bisa menjelaskan, Park Chan Yang menjawab sambil tersenyum.
Miyamoto, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku sudah menyelidiki masa lalu Jordan. Mantan istrinya, Hailey, adalah orang biasa yang dinikahinya sebagai bagian dari misi pelatihan keluarganya. Dia berasal dari keluarga kelas bawah dengan harta yang tidak seberapa. Meskipun demikian, dia cukup cantik. Namun, wanita ini berselingkuh di Yordania. Hahaha, tuan muda dari salah satu dari 8 keluarga rahasia dibuat selingkuh oleh kecantikan kelas bawah. Semuanya, bukankah itu lucu? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Miyamoto Masaki juga tertawa. Sekarang saya mengerti mengapa Jordan menolak keinginan terakhir kakeknya. Hehe, ini saran yang bagus. Jordan, semakin kamu tidak ingin menikah lagi dengan Hailey, semakin kami ingin kamu bersamanya lagi. Bab 707, Aku Seorang Dewa. Hahaha, iya memang. Jordan, kau harus menikahi wanita yang mengkhianatimu sebelumnya. Setiap hari, setiap kali Anda melihatnya, Anda akan mengingat semua hal yang dia lakukan kepada Anda. Anda akan ingat adegan dia bersenang-senang dengan pria lain. Penyiksaan mental semacam ini 100 kali lebih baik daripada memukulimu. Saya setuju dengan saran ini. Miyamoto Masaki tertawa keras. Dia merasa bahwa saran ini sangat baik. Itu bahkan lebih baik daripada membunuh Jordan. Untuk keluarga rahasia seperti Miyamoto, seberapa sulit membunuh seseorang. Mereka sudah mati rasa karenanya. Penyiksaan mental semacam ini adalah satu-satunya cara mereka bisa memuaskan dorongan sakit mereka. Park Chan-yang juga tersenyum. Saya juga setuju. Jika Jordan menikahi mantan istrinya lagi, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia akan membuat dirinya marah sampai mati. Hahaha. Ketua Rong juga mengangguk, tetapi Nyonya Geng berkata, bukankah itu terlalu kejam? Sebagai tanggapan, Ketua Rong berkata, dibandingkan dengan membunuhnya, lebih kejam membiarkan Jordan menikahi wanita yang pernah dicintainya. Mungkin Jordan adalah pria yang murah hati dan bisa memaafkan mantan istrinya untuk menjalani kehidupan yang bahagia lagi. Hahaha, Ketua Rong sangat sarkastik. Ketua Rong benar. Jordan dapat memilih untuk menjadi pria yang tidak berdaya dan memaafkan istrinya. Hahaha. Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki mulai mengejek Jordan lagi. Nyonya Geng merenungkan ini sejenak. Baginya, menikah lagi bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dia sendiri adalah seorang wanita. Dia juga berharap seorang wanita bisa dimaafkan atas kesalahan masa lalunya. Baik, selama Jordan tidak terluka secara fisik, saya menyetujui semua proposal lainnya. Nyonya Geng akhirnya setuju. Ketua Rong mengangguk dan berkata dengan lantang, baiklah, saya secara resmi mengumumkan bahwa Jordan Stelle harus menikah lagi dengan mantan istrinya, Hailey. Keluarga Stelle harus melaksanakannya secepat mungkin. Jesse buru-buru membungkuk. Ya, Ketua, saya pribadi akan mengatur pernikahan Jordan. Tapi Jordan berteriak dengan marah, FCQ. Apa hak 6 keluarga untuk memutuskan pernikahanku? Ini urusan saya sendiri siapa yang ingin saya nikahi dan siapa yang tidak. Itu bukan urusanmu. Jesse memarahi kakaknya. Yordania, diam. Aku kepala keluarga Stelle. Aku memerintahkanmu untuk menikah lagi dengan Hailey. Sebagai anggota keluarga Stelle, Anda harus mendengarkan saya. Namun, bahkan sebagai kepala keluarga Stelle, Jesse gagal menekan Jordan. Kepala keluarga Stelle bukan apa-apa. Kepala keluarga rahasia bukanlah apa-apa. Kalian semua adalah hewan rendahan di mataku. Jordan sangat gelisah saat dia berteriak. Park Chan yang sangat marah. Beraninya kamu. Anda tidak tahu tempat Anda. Tidak apa-apa jika Anda memandang rendah kami, tetapi Anda bahkan memarahi Ketua Rong. Anda mengklaim bahwa Ketua Rong lebih rendah dari Anda. Kamu gila. Miyamoto Masaki juga berteriak, kami adalah hewan tingkat rendah. Siapa kamu? Jordan dipaksa ke sudut. 6 keluarga telah menerobos masuk ke rumahnya dan berusaha memaksanya untuk menerima pernikahan yang tidak mau dia terima. Awalnya, Jordan tidak berniat membeberkan rahasianya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Kalian semua meremehkanku. Apakah Anda tahu siapa saya? Seharusnya aku yang meremehkanmu. Jordan memandang Ketua Rong, Nyonya Geng, dan keluarga lainnya dengan arogan. Siapa saya? Baiklah, aku akan memberitahumu siapa aku hari ini. Aku adalah Dewa Baru. Dewa, semua anggota keluarga rahasia akan merasakan penghormatan yang mendalam ketika mereka mendengar nama ini. Ini karena tanpa dewa, mereka tidak akan sejahtera seperti sekarang.
Dapat dikatakan bahwa dewa adalah penguasa maha kuasa ilahi dari semua 8 keluarga rahasia. Jordan tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia ini. Ini karena dia tahu apa arti dewa bagi keluarga rahasia. Sejak dewa pertama meninggal 20 tahun yang lalu, penelitian mereka mengalami stagnasi. Semua orang menantikan kedatangan dewa baru. Begitu Jordan mengakui bahwa dia adalah dewa baru, dia akan disembah oleh semua keluarga rahasia. Statusnya bahkan akan melampaui keluarga Rong. Namun, setelah pengungkapan besar Jordan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Rowan adalah satu-satunya yang tidak tertawa tetapi dia tampak terpana. Hahaha, kau bilang apa? Anda seorang dewa. Park Chan yang jelas tidak percaya padanya. Aku mati karena tertawa. Sepotong sampah sepertimu memiliki pipi untuk berpura-pura menjadi dewa. Jordan, jangan bercanda. Apakah kamu tahu apa itu dewa? Park Sang-jun menjadi serius. Dia tidak suka orang bercanda tentang dewa. Generasi yang lebih tua sangat menghormati dewa. Bahkan Jesse mengeluarkan peringatan. Jordan, berhenti bicara omong kosong. Apakah Anda menjadi gila karena kematian kakek? Kami berasal dari orang tua yang sama dan hanya manusia biasa. Bagaimana Anda bisa menjadi dewa? Petik 2. Jami menjawab, jadi bagaimana jika kita dilahirkan dari orang tua yang sama? Setiap orang itu unik. Misalnya, kamu sangat jelek sedangkan Jordan sangat tampan. Kamu, Jesse kesal dengan penghinaan Jami. Jordan memandang Park Sang-jun dan mendengus. Tentu saja aku tahu apa itu dewa. Dewa memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dalam mimpinya. Park Sang-jun terus bertanya, apakah kamu mengatakan kamu memiliki kemampuan ini juga? Jordan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Betul sekali. Nyonya Geng dan Ketua Rong saling memandang dengan serius dan hati-hati. Mungkinkah Jordan mengatakan yang sebenarnya? Park Chan yang tahu bahwa Jordan adalah pembohong dan suka menyombongkan diri. Dia buru-buru berkata, omong kosong apa yang kamu semburkan? Anda hanyalah sampah yang tidak berguna, bagaimana Anda bisa memprediksi masa depan? Jika Anda benar-benar dewa dan dapat meramal masa depan, apakah mantan istri Anda, Hailey, akan berselingkuh? Bukankah seharusnya Anda meramalkan bahwa dia akan tidur dengan pria lain dan menghentikannya? Mengapa mantan istri Anda berhasil menipu Anda? Dan lebih dari sekali. Juga, saya mendengar bahwa ketika anak kembar Hailey menjalani tes paternitas, Jordan sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa makan. Ketika dia mendengar hasilnya dan mengetahui bahwa salah satunya bukan miliknya, dia sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Jika Anda adalah dewa, bukankah Anda sudah memprediksi hasilnya? Mengapa Anda perlu melakukan tes paternitas? Mengapa Anda begitu terkejut? Ketua Rong dan yang lainnya mengangguk pada analisis Park Chan Yang. Betul sekali. Jika Jordan benar-benar dewa dan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, mantan istrinya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menipu dia. Jordan pasti sudah menghentikannya sebelum dia bisa selingkuh. Berdasarkan fakta-fakta ini saja, klaim Jordan bahwa dia adalah dewa hanyalah omong kosong. Bab 708, Hailey bertemu keluarga rahasia. Miyamoto Masaki juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu pikir kamu dewa. Anda bahkan tidak dapat memperkirakan bahwa istri Anda akan menipu Anda tidak berguna. Pikirkan cara untuk berhenti menjadi kakol sebelum berfantasi tentang hal lain. Jordan, kamu lebih buruk dari sampah. Hahaha, hahaha. Semua orang mulai mengejek Jordan. Jordan sangat marah. Dia tidak berharap bahwa tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, dia dipermalukan dan diejek oleh 6 keluarga. Miyamoto Masaki, aku akan membunuhmu. Hailey tetaplah wanita yang paling bisa membuat Jordan gelisah. Jordan sangat terprovokasi oleh kata-kata Miyamoto Masaki. Pada tahap ini, Jordan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia tidak peduli berapa banyak lawan yang ada atau apakah dia telah mengkonsumsi obat penambah kekuatan. Dia menyerang ke depan. Dia ingin mengalahkan Miyamoto Masaki sampai mati. Namun, 6 keluarga datang dengan pengawal mereka yang paling cakap. Bagaimana mereka bisa membiarkan Jordan berhasil? Keluarga Miyamoto hendak menarik senjata mereka ketika desir, sebuah anak panah menembus bagian belakang kepala Jordan. Dan orang yang menembakkan anak panah itu bukan dari salah satu dari 6 keluarga. Sebaliknya, itu adalah kakak laki-laki tertua Jordan, Jesse. Jordan sama sekali tidak siap untuk serangan dari belakang. Dia tidak menyangka keluarganya sendiri akan menyerangnya. Dia ambruk ke tanah, tak sadarkan diri.
Jami langsung mengutuk Jessie. Jessie, apa yang kamu lakukan? Jessie menjawab dengan dingin, jangan khawatir. Ini adalah pistol panah penenang. Aku hanya membuatnya pingsan. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jangan biarkan dia menyebabkan lebih banyak masalah bagi keluarga kita. Berjongkok, Jami mendukung Jordan saat dia memelototi Jessie. Kami bersaudara. Alih-alih membantu Jordan, Anda memihak 6 keluarga untuk menyerangnya. Kakak macam apa kamu? Kepala keluarga macam apa kamu? Beraninya kamu. Jessie meraung. Jika aku tidak memohon atas namanya, Jordan pasti sudah mati sekarang. Selain itu, kakek sangat ingin dia menikahi Hailey. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Anda, Jami hendak mengatakan sesuatu ketika Rowan berkata, baiklah, berhenti berdebat. Dengarkan kakakmu dan bawa Jordan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jami tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Jordan keluar dari kamar. Lota memandang Jordan dengan cemas. Dia ingin mengikutinya dan mengawasinya, tetapi dia harus tetap tinggal. Jika 6 keluarga membuat keputusan yang merugikan keluarga Stelle, setidaknya dia bisa memilih menentang mereka di sini. Ketua Rong berkata, baiklah, bawa kami untuk melihat laboratorium penelitian keluarga Anda. Karena kami adalah bupati dari keluarga Stelle, kami memiliki hak untuk mengontrol semua laboratorium penelitian Anda. Meskipun Steles tidak sekuat keluarga Rong, mereka memiliki kekuatan mereka. Meskipun keluarga Rong kuat, tidak mungkin mereka kuat di segala bidang. Ketua Rong tahu bahwa Steles pasti memiliki kekuatan tertentu yang belum dimiliki keluarga Rong. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil alih mereka. Keluarga lain juga ingin mengambil alih aset keluarga Stelle. Mereka semua berdiri dengan penuh semangat. Namun, Park Chan yang berkata kepada Park Sang-jun, ayah, penelitian keluarga Steles hanyalah permainan anak-anak. Saya tidak tertarik. Anda bisa pergi dengan kakak laki-laki saya. Aku tidak akan pergi. Park Sang-jun hanya membawa serta kedua putranya ke kastil Stelle. Dia tidak membawa Park A-nya. Itu yang terbaik. Bagaimanapun, Jordan menyukai Park A-nya. Yang terbaik adalah dia tidak menyaksikan keadaan menyedihkan Jordan saat ini. Dia tidak ingin dia melihatnya diintimidasi oleh 6 keluarga. Itu terlalu memalukan. Park Sang-jun bingung. Apalagi yang akan kamu lakukan di sini? Park Chan yang tertawa kecil. Saya mendengar bahwa mantan istri Jordan sangat cantik. Dia kecantikan nomor 1 di Orlando. Hehe, aku ingin bertemu dengannya. Park Sang-jun tersenyum putus asa. Kamu bajingan. Park Sang-jun tahu bahwa putranya adalah seorang playboy. Dia tidak akan menyerah pada setiap kesempatan untuk bertemu wanita cantik. Miyamoto Masaki juga berkata kepada ayahnya, ayah, aku juga tidak akan mengikuti kalian. Jelas, Miyamoto Masaki juga ingin melihat betapa cantiknya Hailey. Bahkan anak muda Nyonya Geng Weilun, berkata, Bu, saya juga ingin tinggal. Nyonya Geng berkata, mengapa, nak, apakah kamu juga tertarik pada tunangan Jordan? Geng Weilun tersenyum. Tentu saja tidak. Selera saya tidak terlalu buruk. Saya hanya tidak berpikir keluarga Stelle memiliki penelitian yang cukup layak untuk menarik minat saya. Mereka terlalu buruk. Nyonya Geng menjawab, oke, terserah. Dengan itu, Jessie memimpin yang lain ke laboratorium penelitian Steles. Sementara itu, Geng Weilun, Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki tetap tinggal. Mereka mengirim seseorang untuk menelepon Hailey. Saat Hailey tiba, dia masih mengenakan seragam pelayan keluarga Stelle. Saat dia masuk, penampilan dan sosoknya langsung mengejutkan mereka bertiga, terutama Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki. Seru Park Chan Yang, ya Tuhan, mantan istri Jordan terlalu cantik. Dia sempurna. Dari sampingnya, Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya tak percaya. Apakah ini benar-benar hanya seorang wanita dari keluarga kelas 3? Istriku adalah kecantikan nomor 1 di Jepang, tapi bahkan dia tidak secantik wanita ini. Ya Tuhan, wajah ini terlalu sempurna. Ini seperti peri yang turun ke dunia fana. Dan sosoknya, apakah dia benar-benar melahirkan? Ini jelas bukan sosok seorang ibu. Hailey selalu tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah ketampanannya. Meskipun tubuhnya mengalami beberapa perubahan setelah melahirkan, bagaimanapun, dia sangat disiplin dan sangat cepat mendapatkan kembali sosok aslinya. Jika dia berubah menjadi seragam sekolah menengah, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Sebaliknya, Geng Weilun menyilangkan kakinya dan bersandar, tidak seperti dua orang lainnya yang mencondongkan tubuh ke depan saat melihat Hailey.
Geng Weilun menyesap tehnya dan berkata, mantan istri Jordan memiliki sosok yang baik, tapi apakah dia benar-benar secantik yang kamu katakan? Mengapa saya merasa bahwa dia hanya rata-rata? Giselle Bunchen dan Adriana Lima lebih cantik. Geng Weilun adalah orang Cina tetapi dia adalah penggemar berat supermodel Brasil, terutama dari Victoria's Secret. Dia sering membandingkan wanita dengan mereka. Park Chan yang berkata, Weilun, kamu jelas memiliki selera yang berbeda. Anda lebih suka supermodel Brasil, tetapi ini adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah kami lihat dari AS. Geng Weilun mengangkat bahu dan tidak membantah. Masing-masing untuk mereka sendiri. Bahagia untukmu karena kamu menyukainya. Park Chan yang menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menatap Hailey dengan penuh hasrat. Apakah Anda mantan istri Jordan, Hailey? Park Chan yang bertanya sambil tersenyum. Bab 705, Jessie menjadi anjing. Mereka memang tidak ada di sini untuk kunjung.